Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan salah satu ibadah utama kita, yaitu salat berjamaah di Masjid Al-Aqsa ini. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga turun pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dikalahkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah dan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian rutin kita setiap Selasa pertama dan ketiga di kajian kasus pelajaran yang pada malam hari ini alhamdulillah akan diisi oleh Ustaz Imam Suki Mafira. Pada sebenarnya Ustaz Mafira ini rutin isi di Kode. Alhamdulillah hari ini bisa kami pinjam untuk isi di Masjid Al-Wahid. Terima kasih Ustaz Imam Sukiman. Kita awali dulu kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah. Pada Ustaz Imam Sukiman kami persilakan menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hadirin wa hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal kamu. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah yang Bapak. Tadi Bapak-bapak sebagai Ustaz Isbah dan yang lain yang semuanya hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah, kita diperjalankan untuk meraih derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena tolabul ilmu itu kata Allah, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman selagi mau menuntut ilmu. Jadi siapapun kita, kalau kita mau menuntut ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kita nyicil ayam lagi Bapak Ibu sambil ya. Alhamdulillah belum sehat. Nek masuk niku alhamdulillah benar-benar waktu kecil. Alhamdulillah di malam hari ini saya bisa hadir untuk memenuhi permohonan Maskur yang beberapa waktu yang lalu ya, namanya hari yang lalu, tapi saya belum siap untuk pamit ya, karena harus siap sejauh sebelumnya. Nah Bapak Ibu, kajian kita masih hangat dengan kondisi negara kita tentang kemerdekaan. Dan saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang hakikat kemerdekaan dalam perspektif Islam. Nah, saya tambahkan dan cara mensyukurinya. Sebab kadang-kadang mensyukuri kemerdekaan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki nama syukur itu sendiri. Karena syukur itu kan ada di lisan, ada di hati, dan ada di perbuatan. Itu harus. Lisan kita mengucap alhamdulillah, memuji syukur kepada Zat yang memberi. Yang memberi kemerdekaan siapa?
Allah. Para pendahulu kita luar biasa nih, para pahlawan, para pendiri negeri ini menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kata-kata yang sangat indah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi merdeka itu atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Iya, kemudian menjadi catatan yang besar ketika kita itu bersyukur atau mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini betul-betul harus terpaut hati kita kepada sang pemberi nikmat kemerdekaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat itu yang kedua, diyakini dalam hati kita bahwa nikmat apapun yang kita terima, baik itu lahir maupun batin, hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Tris, sampai usia berapa Pak Tris saat ini? Hampir 100. Belum dosa pindah? 90? Masya Allah, luar biasa gitu. Luar biasa, hidup sendiri ya Pak Tris? Sendiri gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Betul, aku benar kalau barang ini kita semuanya kan mengharap husnul khotimah, bukan karena tuanya. Kita semuanya mesti mengharap dipanggilnya kita dalam kondisi husnul khotimah, bukan karena tuanya Bapak. Kita pun semuanya pasti itu. Nah, jadi nikmat apapun termasuk nikmat umur kemerdekaan negara kita ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para pahlawan tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah, maka dia tidak akan mampu. Tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah, maka dia tidak akan mampu mewujudkan perjuangan yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi ini yang menjadi catatan kita. Yang ketiga, tentu syukur itu dengan anggota badan kita dengan memanfaatkan potensi nikmat itu sesuai dengan petunjuk Allah. Ini yang kemudian jadi salah di negeri kita ini. Mestinya kalau bersyukur, kata Allah, la in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu benar-benar bersyukur, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum. Kata Ustaz Misbah itu ada lam takkid, ada nun takkid di sini. Sungguh benar-benar akan kami tambahkan nikmat. Jadi negara kita yang sudah makmur oleh jinawi ini, kalau disyukuri dengan benar, nah, ini akan melimpah nikmat Allah yang berlipat-lipat tadi. Di dunia sudah begitu luar biasa, karena negeri kita ini kan terkenal gemah lipat, loh jinawi, ngomong itu. Toto Yusri Titi Tentrem Kertora Harjo Pawiro Dinomo. Tambahan itu lagi. Artinya apa? Memang negara ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya terutama yang pemain gunung ini, Veteran itu ditembaki, bisa apa? Ngomongnya jenenge impro Mas Jono yang ibu si gampangnya awal ning punah saya ganggu jalan betul diambil dia jadi betul dia hilang. Padahal itu yo kayu kita yo dimakan yo enak orang menarik kolesterol dan macam-macam. Jadi saking gunung kayak gini itu luar biasa. Apalagi yang nanti di dalam sana ada tambangnya yang macam-macam tambang. Kalau disyukuri itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya ya dikelola. Kalau kata undang-undang kan kekayaan negara yang penuh dengan kekayaan itu dikelola oleh negara, tapi kemanfaatannya untuk kemakmuran sinten bangsa. Nah itu tidak mudah. Ini ada salah di mana ketika mensyukuri nikmat ini. Nah ini yang kemudian jadi perhatian bagi kita semuanya Bapak Ibu. Padahal konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam ayat yang saya baca tadi, surat Al-A'raf ayat yang ke-96 itu sangat jelas itu Pak sekalian. Ini konsep yang Islam berikan kepada penduduk bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa
Jimatun. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Masya Allah. Saya ketika membaca kok seperti ini ya, Islam itu mengajarkan kepada kita orang beriman sampai sangat detail. Seandainya penduduk kota atau negeri atau wilayah manapun itu penduduknya beriman dan bertakwa, kata Allah itu, maka la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan pintu pada mereka, pintu barokah, berkah yang banyak. Kalau tadi barokah itu tak, di situ menunjukkan tak jamak. Tidak hanya satu, tapi banyak. Sedangkan berkah itu sendiri kemanfaatan yang atau kemanfaatan atau kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Sehingga hidup kita ini mestinya berkah, memberi manfaat. Meskipun Pak Tris sudah 80 berapa tahun usianya, tetap ada manfaatnya Pak Tris. Jangan merasa tidak ada manfaatnya. Semakin tua kita semakin ada manfaatnya. Dan sebut-sebut dalam aku sedikit enggak, jangan putus asa. Semakin tua kita semakin bermanfaat bagi anak kita, karena doa kita. Semakin kita ikhlas dalam menjalankan ibadah dalam agama ini, maka doa kita akan makbul kepada Allah. Karena dekatnya kita pada Allah. Semakin tua, masih muda masih lirik macam-macam. Kalau sudah tua itu kan padanya penglihatannya sudah agak kabur, tak jelas melihat perempuan kayak bukan perempuan dan sebagainya. Kalau masih muda masih bisa lirik gitu. Tapi karena dia sudah dekat pada Allah, sudah hampir mati. Nah, maka sangat berguna di sini, berkah, hidupnya berkah. Bahkan saya sampaikan orang tua yang mungkin sudah jompo, sudah tidak bisa apa-apa, bisanya hanya makan, minum, dan kemudian apa-apa masih sudah di situ. Itu masih ada manfaatnya bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kesempatan untuk berbakti selama orang tua itu masih ada di dunia. Meskipun nanti gambarnya juga ada berbakti, tapi nyata. Sopo sing sayang karo ibuke, sopo sayang karo imboke, sopo sayang orang tuanya itu kelihatan, anak-anaknya kelihatan. Pun ada wis mati, ada donangis, dan loro, dosen waras beratau dijiliki. Nah ini nanti saya juga mau mengambil kesimpulan saya temu. Kemudian kenyambung, jadi acaranya itu alhamdulillah. Mudah-mudahan berkata di bermanfaat, hidup ini harus bermanfaat. Jadi negeri kita yang sudah gemah limpah roji ini sesungguhnya kalau sesuai dengan konsep Allah, manusianya beriman dan bertakwa. Ya. Beriman itu artinya meskipun di dalam itu tidak dikatakan wa amilus sholihat, orang yang beriman itu bisa mesti terbukti dengan amal soleh. Tidak hanya di lisan saja. Seperti juga syukur tadi, ya di lisan juga di hati, di perbuatan. Nah, orang beriman juga begitu. Yakin di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, dibuktikan dengan ibadah atau perbuatan yang baik atau amal soleh. Baik, sangat luar biasa Bapak. Jadi Islam itu sangat mengatur segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam bernegara. Nah, ini Bapak sekalian, saya matur tidak begitu sistematis dan sistematis dinaskahkan. Kalau kurang, saya tadi cuma print 50 yang satu ini tadi 51 yang satu. Nah kurang nanti ada videonya di HP saya, bisa saya kalau kurang, jadi bisa dibaca, ya. Dikoreksi Ustaz Misbah kalau saya mengapa kok nulis melatih pikiran, karena sudah tua harus menulis, harus mengingat-ingat membaca dan bukan. Ya, sehingga oh ini, ya. Nah ini kalau saya jadi syukur itu seperti itu. Maka Islam sangat untuk mengatur negara ini kalau berdasarkan tuntunan atau aturan atau syariat Islam, jalan Islam, ya sangat. Memaknai kemerdekaan itu ya dengan Islam ya sangat jelas. Bapak Ibu, panjenengan atas namanya masjid sing di ibu kota negara, namanya masjid nopo? Istiqlal. Nopo? Istiqlal. Istiqlal. Artinya nopo Pak Jen? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Aku yakin ngerti mau. Tak boleh tahu. Oh, Istiqlal di ngomongin ramai ketua BWF Jawa Tengah loh,
dari terangke kemerdekaan Istiqlal tak boleh ini kamus bahasa Istiqlal ini kemerdekaan jadi kan gini kita harus tahu loh kan sedikit percaya itu bukan kita bahasa Arab ya kan harus cari kamusnya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ternyata masjid Istiqlal itu masjid tonggak kemerdekaan gue mau dipindah di Kalimantan masjidnya orang ngerti di rumah. Oke, Allah alam. Oke, Bapak Ibu sekalian itu jadi beriman dan bertakwa. Allah akan menurunkan dari langit itu berkah, barokah. Hujan jadi berkah, tanah menjadi subur dan seterusnya. Tumbuh, bukan menjadi banjir. Ini artinya barokah. Yang dari bumi jelas tadi negara kita ini sangat subur dan makmur, banyak potensi. Tangganya aja banyak, batu bara, boksit, kemudian minyak, berbagai minyak itu gitu. Kemudian nama emas, perak, masya Allah. Nah ini yang kemudian jadi hal yang apa namanya? Maka ada pertanyaan di halaman 2 itu ya, yang pokok C itu sudah merdeka kita, nyeleneh ini. Kok titik orang itu merdeka kita. Terus saya cuma di pikiran saya itu kemudian saya tuangkan di situ. Menurut undang-undang negara kita sudah merdeka. Terlepas dari penjajahan bangsa lain, berhak menentukan anda sendiri dan sebagainya. Sedang menurut kenyataannya masih belum merdeka 100%. Nah, kan? Belum merdeka 100%. Kenapa? Masih terjadi bangsanya sendiri. Wah, kan ngeri gitu. Kok bangsanya sendiri? Lah, orang yang saya semakin mempercayai dirinya kok. Jadi pernah dengar ada 9 naga di negara kita? Orang terkait yang menguasai Indonesia, kekayaan Indonesia dikuasai oleh 9 naga itu pernah? Nah, mana rakyatnya sih mana? Kalau kan pemain desa, jadi pulau itu nek pasar muslimah, nek rakyatan beli nih, bang, nek sakit api-api pemain kono kan. Nah, ini adalah dan ini nonton juga, mojok orang kali, sejak musola jadi itulah pemain masjid kono kan. Nah, memang pemain sih gede-gede kan bisa. Saya itu masih. Tapi di sela-sela itu di juara sana juga masih ada yang punya gede, masih ada, temu juga. Artinya apa? Yang masih ada orang yang berpuasa tapi tidak memikirkan anak bangsa yang belum merdeka secara ekonomi. Apalagi dikatakan ekonomi negara kita ini dikuasai oleh asing. Ya, makanya umat Islam harus bangkit mengisi atau mensyukuri kemerdekaan adalah bagaimana menjaga kemerdekaan itu, kemudian mengisi kemerdekaan, memajukan bangsa baik secara ideologis maupun secara ekonomis atau material. Jadi orang yang pinter hitung-hitungan tapi kuat tadi takwa, iman dan takwa tadi. Ini mesti bagus sekali. Makanya kadang-kadang aku ngadu apa? Kalau ada lomba-lomba itu rada terkede saja, terkede itu ya bahasa rada galak nih. Maksud saya itu kok ngono ya. Cah cili-cili kuwi mesine dijak apalan, lombanya lomba apalan. Apa matematika, apa fisika, apa ngono Pak biologi nggih. Sok cah cili-cili bulan jak nyokot duit nek nggon katos diamusi. Waduh. Sing tuwa-tuwa sing rasa-rasa kon tarik tambang. Ibu-ibu kon menek jambe. Masya Allah. Ujar. Terus saya bu, ya kuwi rame iki ya kena nek ojo itu tidak dididik menurut saya. Seandainya dia dapat jadi guru Mas Permajam di sini kan ada banyak pemudanya. Pikulaskan gini, dia ini anaknya lomba cerdas cermat apa itu? Agama, ya udah barang. Kan banyak potensial di sini. Ada gurunya, pokoknya ada dosennya, ada lomba cerdas cermat. Beberapa tahun yang lalu saya itu kalau malam tirakat, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin asing, tapi ternyata soalnya
Tapi kemarin ada ceramah dari yang saya tidak jadi. Dan saya soalnya enggak dibayar enggak ada. Saya adakan setelah berdoa bersama itu, bapak-bapak kita bagi 3 kelompok. Kebetulan yang foto yang sepuh-sepuh kita bagi 3 kelompok. A, B, C, sepuh-sepuh, sepinter-pinter. Wong telu. Bang, jenengan milih mau siji, meneh. Jadi kalau sing paling pinter golek wong kabeh kuwi. Nah, pilih. Bang sing nomor 2 milih meneh. Di loro. Sing bang nomor 3 golek. Nah, terus saiki sing mbah sing nomor 3 golek siji, cuma pinter kabeh. Nah, 3 kelompok. Kita adakan lomba cerdas cermat basa Jawa. Begini betul. Tapi asik itu. Aku yang macam buku Pak basa Jawa, ada bukune. Rame loh. Semula saya lihat saya cuma bawa hadiah untuk juara 1 itu 300.000, kemudian juara 2 200.000, yang juara 3 100.000. Cinten bapak-bapak sing juara turun tadi tak tambah pun. Masya Allah, dia mesti nyambut tambah Pak. Oh iya, nah gitu. Itu membangun saya, itu membangun. Dan itu mengisi kemerdekaan. Dan itu tidak ada seperti itu. Mungkin kalau agama akan punya pengetahuan, mas begitu anak-anak kita baik. Ada masjid, barang itu. Gunakan potensinya itu. Dalam rangka kebelajar, berarti umat Islam bangkit itu akan membina namanya keimanan dan ketakwaan. Itu pembangunan spiritual yang akan menjadi fondasi pembangunan material. Mengapa Indonesia itu terkenal negara korup? Nah, karena tidak dibangun mental spiritualnya ini. Makanya tadi kan kalimat awal itu, nek penduduk negara ini doa beriman dan bertambah, barokah Allah turun dari langit dan muncul dari bumi. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Doa korupsi, imannya tidak ada, imannya sudah pergi. Para pejabat yang korupsi itu kan imannya sudah pergi ketika korupsi itu. Nah, ini yang belajar kita bersama di Bapak Ibu sekalian ini. Jadi masih terjajah ekonomi, apalagi tadi saya kritisi generasi kita, bahkan kita sendiri ini termasuk generasi yang konsumtif menurut saya. Sebelumnya nganggo, makai, bukan pernah berpikir bagaimana cara membuat ini. Nah, ini yang adik-adik muda ini harus bangkit. Kalau di Jepang sana, saya melihat di YouTube itu, anak-anak bocil-bocil kecil itu ya, SD bilang, lombanya apa? Lomba buat robot. Jadi artinya apa? Dibangkit dari pikirannya ini. Inilah jangan sampai sebenarnya mengaku HP berbagai merek, mengaku. Coba pikir kamu, ini bagaimana cara membuatnya? Ini yang mudah yang bangkit. Ini bagaimana apa mula-mula dulu. Dulu kan pernah ada Indonesia mau bikin mobil ya, luar biasa itu, bagus itu, dekorasi itu ya. Nah itu kamu bilang itu urusan mereka yang tidak jadi. Mestinya kan bisa beda. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika itu Bapak B.J. Habibie, kan dia ahli buat pesawat Bapak Ibu. Tidak diberi kesempatan untuk membuat pesawat di Indonesia. Indonesia itu nek dapat pesawat misalnya tumbas saya kena. Dia benar. Senjata saya kena. Waduh, apa yang mau kabar? Yang ada ini tulis tak tulis coba aku ora soal saya tulis tak tulis tadi. Anaknya Dono kan pelawaknya dulu. Ini kok pinter banget ahli nuklir. Dimanfaatkan oleh negara Jerman untuk mengolah sampah menjadi teknologi nuklir di sana. Bukan dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, itu tidak merdeka. Mestinya kalau merdeka dimanfaatkan. Ini punya potensi. Ini yang kemudian menjadi perhatian bagi kita semua, terutama generasi muda harus berpikir bagaimana negara ini menjadi maju, tidak hanya banyak masalah. Jadi masalah yang mudah-mudahan harus berpikir bagus sekali. Nah itu buat saya, misalnya jam 7 kurang 8 bantu lagi.
Masih ya, itu merdeka bebas pun boleh diterapkan dibaca di hakikat merdeka dalam perspektif Islam bebas dari belenggu selain Tuhan. Nah, merdeka jati. Saya beribadah kemudian bukan tanpa batas. Nah, iya kemudian merdeka itu bukan berarti bebas tanpa batas. Kita sebagai hamba Allah juga sebagai hamba atau warga negara ini diatur oleh Allah, diatur oleh negara. Kita punya kewajiban untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri yang bapak sekalian. Bukan berarti bebas atau CP. Bebas sesuai dengan aturan. Ini yang kemudian jadi istilah agama ini global besar. Kita punya aturan, Allah punya aturan, Rasul punya aturan, negara punya aturan. Selama aturan manusia atau aturan pemerintah atau negara itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Nah, karena kemudian bagaimana agar pemerintah itu, pimpinan itu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini dari kewajiban kita. Sehingga kalau pemilu itu memilihnya jangan karena uang. Ini berarti awak dewe no tanggung jawab nih. Kami diberi duit saya tahu pemilih yo pilih bahkan orang-orang akhirnya aku kroso. Jangan bukan karena itu. Tapi karena untuk menegakkan agama Allah agar bumi ini selamat karena keimanan dan ketaatan para pemimpin. Nek pemimpin ini meskipun itu tingkat RT Bapak Ibu sekalian, kalau RT-nya itu beriman dan bertakwa, insya Allah rakyatnya menjadi nyaman hidup dalam masyarakat. Tidak ada musuh-musuh, tidak ada seuzon, tidak ada perang satu dengan yang lain. Apalagi kemudian pemimpin itu bisa menjadi teladan, bisa menyerukan, karena pemimpin itu sekecil apapun itu, kalau dia bisa memanai dan memanfaatkan kekuasaannya, itu bermanfaat. Misalnya RT, RW, Pares itu biasa lempar dia. Luar biasa Pak Pares itu. Pares juga sudah rajin yang kecil. Nah, kuno ini berapa rajin yang kecil tuh. Orang-orang yang memimpin tahlilan seperti itu tak pernah tuh dia bilang di tempat saya dulu pernah ada pelatihan tak pernah tuh Rois itu mudin itu sebuah imam mudin, artinya pemimpin agama. Pemimpin agama kok orang sholat ya bener gitu. Pemimpin agama kok orang ngaji, pemimpin agama kok orang tahu yang itu ya bener. Itu masa-masa yang lalu kayak gitu. Nek bawa dia kan orang rasa pilih. Alhamdulillah kita punya Rois dan saya mudah-mudahan ini jadi aneh kurang bener itu jamaah itu. Jadi makna berjamaah itu kalau pemimpinnya keliru, makmum wajib mengingatkan. Dan kalau dia kurang pasti terus dikeliru dibenerkan, jadi lebih baik. Kayak berkali itu mau benerkan itu hanya Ustaz Mbak. Sakit harus itu. Dan yang dibeli film saya itu kebetulan ilmunya segini. Berarti kalau saya tulis kata ini nek jiwa dia pengen nek kelabu loh di bener-bener bener kok saya rumah saya pinter buat justru saya bodoh kurang pinter makanya tulis. Ketika saya mikir dan menulis ini kan belajar apalagi tambah menyampaikan ini bagus saya jadi ketika memilih pemimpin itu masuk proses dalam mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan itu ya termasuk pemilih pemimpin tadi. Akan nanti penduduk bumi ini, bumi Indonesia ini, manusianya itu manusia yang beriman dan bertakwa. Ini manusianya ini. Nah, jadi bebas bukan berarti bebas tanpa batas tadi. Baik. Kemudian masih 10 menit. Cara bersyukur ini
Yang pertama syukur itu yang pertama sudah diterangkan. Kemudian yang kedua bersyukur pada Allah atas karunia kemerdekaan. Nah, ini. Tadi ada saking para pendiri negara itu ketok Islami, kita orang beriman, rumusan undang-undang dasar, rumusan Pancasila saja niku Islami. Coba Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Itu tauhid itu. Karena di antara penyusunnya adalah Ki Bagus Hati Kusumo kita misbami. Nah, sing nyusun Pancasila ini bisa jumlah saking ini apa nih ketuhanan yang maha esa dengan apa? Menjalankan agama sesuai dengan syariatnya, mau sampai detail dulu. Tapi karena beliau juga sangat bijak itu, karena negara Indonesia itu dibangun tidak hanya oleh orang-orang Islam atau orang yang lain, maka cukup ketuhanan yang maha esa. Tauhid itu maknanya tahu. Allah itu. Makanya aplikasinya dalam masyarakat orang Islam ini harus bersemangat dalam beragama. Yang sekarang ini orang Islam ini lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya setannya memang setan gepeng sekarang ini yang paling berbahaya itu yang mengganggu kita. Bahkan merenggangkan padahal untuk memakmurkan negara ini juga disebutkan itu ayat-ayat itu juga harus dibangun persatuan dan kesatuan. Maka di dalam Islam ada persatuan ukhuwah Islamiyah, ada nanti ukhuwah wataniyah, sesama penduduk negara yang bermacam-macam berarti bersatu, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Ini yang kemudian harus menjadi modal-modal Bapak dan Sami dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian yang ketiga bersyukur atas perjuangan pahlawan. Nah ini saya tadi menyinggung lomba nyokot duit. Pahlawan kita untuk merebut